Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak kita untuk buka bersama-sama dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya akan baca ayatnya rada panjang Pak Ibu. Ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita perlu membacanya sebab ini adalah satu rangkaian yang gak bisa dipisah. Saudara dan saya harus memahami apa yang kemudian Tuhan berupaya ajarkan kepada kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan ditemukan menjadi orang-orang yang bersejalan aja dengan Tuhan punya tujuan, bahkan Tuhan punya kehendak dalam hidupnya kita. Matius pasal 25. Saya baca ayat yang pertama Bapak Ibu sampai dengan ayat yang ke-13. Judul perikopnya adalah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat yang pertama Alkitab bilang pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit daripada minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Coba, saudara kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama ada prinsip penting yang saudara dan saya perlu memegangnya. Siapapun yang berpegang kepada prinsip yang tertulis pada ayat pertama akan menjadi orang-orang yang hidup gentar di hadapan Tuhan. Prinsip yang pertama Alkitab mengkaitkan Bapak Ibu, kerajaan sorga dengan kedatangan mempelai. Semua kita sudah belajar bahwa kerajaan sorga sama dengan Basilea. Basilea sama dengan pemerintahan Tuhan, kewenangan Tuhan, kedaulatan Tuhan, hak dan kuasa Tuhan untuk memerintah, dan seterusnya. Nah ini yang Alkitab berupaya kasih tahu kepada kita bahwa kedatangan Kristus itu berkaitan erat dengan dia punya kedaulatan. Amin. Saudara dan saya menyukainya atau tidak, dia akan tetap datang kalau dia mau datang. Saudara dan saya siap atau tidak, dia akan tetap datang kalau dia mau datang. Itulah sebabnya mengapa saya bilang ayat pertama seharusnya membuat saudara dan saya menjadi orang-orang yang sangat gentar terhadap Tuhan dalam proses menjalani hidup. Karena begini, ada hal yang kita tidak bisa sentuh atau kita tidak bisa ganggu gugat di dalam Tuhan, yaitu dia punya kedaulatan. Karena alasan inilah mengapa saudara dan saya perlu memilih untuk hidup berhati-hati dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab mari saya garis bawahi, kedatangan Tuhan identik dengan dia punya kewenangan. Siap atau tidak siap, somehow kalau Tuhan mau datang, dia datang saja. Amin. Nah sekarang mari kita berpindah ke ayat yang kedua.
Di ayat yang kedua, karena ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Berarti Matius pasal 25, ini adalah firman yang tidak ditujukan kepada orang luar, tetapi orang dalam, kayak kita nih. Orang-orang yang sudah percaya Yesus sekian tahun terakhir. Orang-orang yang sudah ikut Yesus sekian tahun terakhir. Firman ini untuk kita. Di ayat yang kedua Alkitab bilang, orang bodoh adalah orang yang low quality dalam mental dan juga moral. Jadi Alkitab bilang, di antara semua orang Kristen, di antara semua orang percaya, pasti ada yang bijak, pasti ada yang bodoh. Bodoh sama dengan, perhatikan saja, secara moral, secara mental. Saudara dan saya didapati sebagai orang-orang dengan mental dan moral yang high quality, yang kualitasnya bagus, tinggi, atau orang-orang yang kualitas moral dan mentalnya downgrade, low, rendah. So kalau kita ada pada posisi morally, mentally, low quality, nah ini yang Alkitab bilang, kamu bodoh. Kamu tahu Yesus akan datang, tapi kamu tetap ada pada keadaan bodoh aja. Sudah? Apakah yang dimaksud dengan kata bodoh atau moros? Bodoh atau moros, arti yang berikutnya adalah begini Bapak Ibu. Tidak beriman kepada Tuhan secara konsisten. Artinya, hari ini kita bisa percaya kepada Tuhan, besok kita bisa meragukan Tuhan. Lusa kita bisa percaya kepada Tuhan, besoknya lagi kita bisa ngata-ngatai Tuhan, mencurigai Tuhan, menuduh Tuhan tidak perhatikan kita, menuduh Tuhan tidak berpihak pada kita, melepaskan Tuhan begitu aja. Kenapa? Karena memang kita ada pada posisi tidak konsisten beriman kepada Tuhan atau tidak konsisten mempercayai Tuhan. Nah, coba cermati, apakah iman yang sedang bertumbuh di dalam kita adalah iman yang semakin lama atau kepercayaan yang semakin lama semakin teruji sebagai kepercayaan yang sangat konsisten karena kita telah meyakini begini. Saya berdoa Tuhan jawab, puji Tuhan. Saya berdoa Tuhan tidak jawab pun, puji Tuhan. Saya minta mujizat terjadi, Tuhan bikin mujizat. Saya minta mujizat tidak terjadi pun, Tuhan tetap akan menjadi Tuhan bagi saya. Nah, konsistensi ini dibutuhkan oleh kita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan disebut sebagai orang-orang bijaksana dan bukan orang bodoh. Siapa yang jatuh bangun dalam persoalan mempercayai Tuhan sampai pada titik meragukan kemahakuasaan Tuhan. Nah ini yang Alkitab bilang, kamu bodoh. Pengertian yang tentang bodoh yang berikutnya adalah begini. Menarik sekali. Tidak bertuhan. Garis bawahi Pak Ibu. Ayat-ayat ini untuk kita. Tapi dengan jelas Alkitab bilang orang bodoh adalah orang yang tidak bertuhan. Apa yang dimaksud dengan konsep tidak bertuhan? Saudara pasti tahu. Tuhan salah satu pengertiannya adalah Tuhan yang memerintah. Kalau kita bilang bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Tuhan yang memerintah. Berarti seharusnya dalam perjalanan hidup kita tiap-tiap hari, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang yang gampang sekali nunduk pada Tuhan. Ngabdi pada Tuhan. Tuhan suruh ke kiri, kita ke kiri. Tuhan suruh ke kanan, kita ke kanan. Nah itu yang disebut dengan bagi kita Tuhan adalah Tuhan. Kita bukan orang bodoh. Tetapi pada waktu Tuhan suruh belok kiri, saudara dan saya memilih belok kanan. Tuhan suruh berjalan, kita memilih untuk berdiri di tempat. Tuhan suruh mengampuni, kita memilih untuk tidak mau mengampuni. Tahukah saudara, itu yang Alkitab bilang, kamu tidak bertuhan, kamu bodoh. Halo? Atau begini, orang-orang yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan, tetapi tetap memilih untuk hidup diperintah oleh diri sendiri dan bukan diperintah oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa ini yang perlu kita uji ulang. Kamu panggil Yesus sebagai Tuhan, kamu mengabdi kepada Dia enggak?
Kamu panggil dia sebagai Tuhan. Kamu terlatih untuk hidup taat kepada Tuhan punya perintah atau tidak. Pada waktu kamu tidak taat, kamu menjadi sombong, memilih jalan sendiri daripada mengabdi kepada Tuhan punya kepentingan. Itu yang Alkitab bilang, kamu bodoh, kamu tidak bertuhan. Cukup jelas Bapak Ibu? Apa ini maksud dengan kata bodoh atau moros? Bodoh atau moros, pengertian yang berikutnya adalah begini. Berkelakuan atau berkarakter jahat. Coba uji ulang. Sampai dengan hari ini Pak Ibu, faktanya memberikan laporan kepada kita. Ada banyak orang Kristen panggil Yesus sebagai Tuhan, tapi kelakuan jahat. Sudah? Ada banyak orang mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi kelakuannya sangat tidak mewakili kebenaran itu sendiri. Nah, orang-orang yang berkelakuan jahat, karakter jahat, tukang pukul istri di rumah, tukang aniaya suami di rumah, kata-katai orang dengan lidah tanpa kendali, menyakiti orang lain, rusak orang punya hubungan, melakukan tindakan kejahatan, berlaku tidak setia, merendahkan orang lain, merampas hak yang bukan menjadi miliknya kita. Itu yang Alkitab bilang, itu kelakuan jahat, itu karakter jahat, dan masuk dalam kategorial bodoh. Coba pertimbangkan sampai hari ini, kemanapun saudara dan saya pergi, coba pertimbangkan, orang kenal kita sebagai orang jahat atau orang kenal kita sebagai orang benar. Pertimbangkan, waktu saudara dan saya ada di rumahnya kita, waktu istri kita lihat kita, suami kita lihat kita, anak-anak kita lihat kita, menantu, mertua kita lihat kita, siapapun yang ada dalam lingkar hubungan dekat dengan kita, coba pertimbangkan, menurut mereka kita adalah orang jahat atau kita adalah orang benar. Kalau sampai saudara dan saya ditemukan berkelakuan jahat, karakter jahat, Alkitab bilang kamu bodoh. Cukup jelas Bapak Ibu? Berikutnya, apakah bodoh? Sebab ini penting. Bodoh sama dengan tidak godly, tidak ilahi, tidak saleh. Tahu firman tapi langgar juga. Tahu kebenaran tapi langgar juga. Nah, orang-orang tipikal ini Alkitab bilang begini, kamu bodoh. Nah, coba pertimbangkan, kita bodoh atau bodoh? Sudah? Sekarang masuk kepada apakah bijaksana. Bijaksana phronimos itu artinya adalah begini, bagus sekali. Satu memang bijaksana, tapi pengertian yang kedua adalah orang bijaksana adalah orang yang berkarakter hati-hati, berkelakuan hati-hati, tidak sabarang berpikir, tidak sabarang bicara, tidak sabarang berkelakuan. Itu orang bijaksana. Persoalan dari kebanyakan orang Kristen adalah begini Pak Ibu. Katong bicara dulu, baru katong pikir ulang. Katong bertindak dulu, baru katong pikir ulang. Orang bijaksana adalah orang yang berkarakter hati-hati, berkelakuan hati-hati. Pikir 1000 kali sebelum bicara. Pikir 1000 kali sebelum pertontonkan kelakuan. Sebab begini, kalau saudara menimbang dengan sangat berhati-hati, maka apapun yang keluar dari saudara, mau itu kata-kata, mau itu kelakuan, ini yang Alkitab bilang, kelakuan itu atau kata-kata itu pasti kata-kata yang sangat berhati-hati, kelakuan yang sangat berhati-hati. Nah, itu menandakan saudara dan saya adalah orang-orang yang bijak dalam hidup. Coba, kadang-kadang waktu kita emosi, Bapak Ibu, kendali rusak. Kendali di lidah, kendali di tangan, kendali di kaki, kendali pada kelakuan, rusak aja. Nah, kalau sampai itu terjadi, Alkitab bilang, kamu bodoh, kamu bukan orang yang bijaksana. Berikutnya, apakah yang dimaksud dengan kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu artinya adalah begini, Bapak Ibu. Kecerdasan hidup. Apa tuh? Orang sekarang bilang
EQ. Ada IQ, ada EQ. Ada banyak orang pintar tapi bodoh hidup. Nah ini yang Alkitab bilang, orang bijaksana adalah orang yang cerdas hidup. Punya pengalaman, amati. Prinsip apa yang saya bisa dapat? Punya pengalaman, amati. Nilai apa yang saya bisa dapat? Supaya pada akhirnya hal itu mengasah kecerdasan di dalam saudara dan saya, ketajaman di dalam saudara dan saya. Sebab orang bijaksana identik dengan dua hal ini Pak, Ibu. Saya ulang. Phronimos bukan cuma cerdas. Phronimos itu artinya juga adalah begini, tajam aja. Coba cek, sampai dengan hari ini, dalam proses mengiring Tuhan, saudara dan saya dikenal sebagai orang bijaksana yang berkelakuan hati-hati enggak, berkarakter hati-hati enggak. Dalam seluruh proses hidupnya kita, perhatikan, saudara dan saya tambah lama, tambah cerdas, tambah tajam untuk menemukan nilai dan prinsip. Atau jangan-jangan semakin proses bergulir dalam hidupnya kita, saudara dan saya ditemukan sebagai orang yang tambah tumpul, tambah bodoh. Orang bijaksana, orang yang tambah lama, tambah hati-hati dalam bersikap. Mengapa? Karena dalam proses hidup mereka menemukan nilai. Dalam proses hidup mereka menemukan prinsip yang menggiring mereka kepada salah satunya kebijaksanaan. Nah, ini penting untuk saudara dan saya timbang ulang. Sebab ini akan membawa kita kepada masa depan yang bagaimana. Nah sekarang ingat ini baik. Di antara yang tunggu Tuhan, setengah bodoh, setengah bijak. Saya di mana? Sudah? Sekarang lanjut. Ayat yang ketiga. Alkitab bilang, gadis bodoh bawa pelita. Ayat 4. Gadis bijaksana bawa pelita. Tidak ada yang salah di antara mereka. Semua bawa pelita. Yang membedakan cuman ini. Bodoh tidak bawa minyak, bijaksana bawa minyak. Bapak Ibu, dari sejak awal kita iring Yesus, kita sudah paham pengajaran Yesus yang ini nih. Kamu adalah terang dunia. Sudah? Kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Faktanya adalah identitas orang percaya adalah terang itu sendiri. Makanya kenapa waktu mengajar tentang persoalan bodoh dan bijak, Alkitab berupaya kasih tahu buat kita, mau saya bodoh kah, mau saya bijaksana kah, pelita itu ada. Terang itu ada, pelita ada. Tapi yang kemudian membedakan harga mati, memang saya betul-betul bodoh atau memang saya betul-betul bijaksana adalah pada konteks minyaknya. Nah sekarang mari kita lihat apakah minyak. Minyak kalau dalam bahasa Yunani menggunakan kata elaion Pak Ibu. Elaion atau minyak itu arti yang pertama adalah begini. Minyak zaitun murni. Yang dipakai sebagai bahan bakar pelita. Kalau itu minyak tidak murni, pelita tidak mungkin menyala. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau kamu bodoh, kamu tidak akan hidup dalam kemurnian di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Tapi kalau kamu bijak, kamu akan memilih untuk begini, hidup murni aja, tanpa motif. Di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Perhatikan saja, orang-orang yang memilih untuk hidup dalam kemurnian, pelita menyala, long lasting. Terang di dalam mereka bersinar, long lasting. Karena ternyata Alkitab berupaya kasih tahu, kalau minyak tidak murni, pelita tidak menyala. Berarti Alkitab mengajarkan dibutuhkan kemurnian untuk membuat pelita menyala. Dan keputusan ini hanya akan dipilih oleh orang-orang yang bijaksana. Sekarang uji ulang sampai sejauh ini. Menurut saudara secara pribadi, saya ini, beta hidup murni di hadapan Tuhan keseng. Di hadapan orang lain, beta hidup murni keseng. So, kalau sampai saudara dan saya ditemukan hidup tidak murni, penuh motif, banyak intrik,
Ini yang Alkitab bilang, saya punya pelita, tapi saya bodoh. Cukup jelas Bapak Ibu? Karena yang membedakan kita bodoh atau tidak, kita tidak bawa minyak. Sudah? Tidak ada kemurnian di dalam kita. Nah, kata minyak atau elaion, itu juga artinya adalah begini. Minyak zaitun dengan kualitas terbaik. Berarti Alkitab bilang, dari mana katong tahu bahwa katong masih bodoh? Atau katong sudah bijaksana? Sederhana, cek ulang. Ale pilih kualitas hidup bagaimana nih? Akan masuk pada kategorial, kualitasnya bagus, kualitasnya terbaik, atau jangan-jangan seperti yang tadi Alkitab bilang, orang bodoh tuh mentally, morally low quality. Alkitab bilang, orang bijak yang bawa minyak adalah orang bijak yang ternyata teruji memiliki kualitas yang tinggi, kualitas yang bagus. Berarti dari cara Tuhan lihat ketompong hidup, Bapak Ibu, yang Tuhan cermati adalah begini, murni keseng. Yang kedua, kualitas bagus keseng. Sudah? Apakah minyak? Minyak atau elaion, pengertian yang ketiga adalah begini, free dari kontaminasi atau sedimen. Minyak zaitun yang merdeka dari endapan atau kontaminasi. Apa yang bisa membuat hidupnya kita terkontaminasi Pak Ibu? Dimulai dari pikiran sia-sia. Pikiran yang jahat. Pikiran yang sepenuhnya tidak ditaklukkan kepada kebenaran. Apa yang membuat saudara dan saya punya hidup terkontaminasi aja. Penuh dengan endapan, sederhana. Kalau pikiran sia-sia, Efesus pasal 4 itu sudah bilang, dari pikiran yang sia-sia akan selalu berakhir kepada pelanggaran dalam kehidupan. Apa yang membuat pada akhirnya kita disebut bodoh? Karena begini, ada pelita sih, tapi pelita tidak menyala. Karena ternyata ini yang Alkitab bilang, loh hidup terkontaminasi. Mulai dari pikiran sampai dosa, kuasai ketompong hidup. Coba cermati ulang, sampai hari ini saudara dan saya adalah tipikal manusia yang telah ada pada posisi begini. Dosa tidak kuasai kita, yang kuasai kita adalah kebenaran. Yang drive kita punya cara berpikir bukan dosa, yang drive kita punya cara berpikir adalah kebenaran. Sebab orang bijak adalah orang yang memilih untuk takluk isi berpikir kepada kebenaran. Orang bodoh adalah orang yang membiarkan cara berpikir mereka dikontaminasi aja atau terkontaminasi aja oleh seluruh pikiran jahat. Pikiran yang tidak mewakili kebenaran. Pikiran yang menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan salah atau kepada perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran. Cek ulang. Endapan. Minyak zaitun yang merdeka dari endapan. Berarti Alkitab bilang, begini Pak Ibu. Kalau ada dosa-dosa masa lampau yang belum kita selesaikan, saudara dan saya harus menyelesaikannya. Karena kalau ini tidak diselesaikan, dia berubah menjadi endapan. Yang tinggal tunggu goncangan sedikit, endapan naik. Ada orang yang sudah bilang begini, saya sudah bertobat, sebentar, uji ulang. Bertobat batul, keseng. Karena rupa-rupanya masih berpegang kepada prinsip ini, contohnya senggol bacok. Orang yang bawa pelita, yang bijaksana, yang Alkitab bilang begini, bawa persediaan minyak adalah orang yang selesaikan persoalan kontaminasi dalam hidupnya mereka, tapi orang juga yang selesaikan sedimen, endapan dosa di dalam mereka. Sehingga pada waktu saudara dan saya mau disenggol orang mau tarik ketompong rambut, orang mau injak ketompong kaki, ketong aman. Coba pertimbangkan. Sebab orang bodoh adalah, beta ulang, senggol bacok. Dosa masih mengendap. Senggol dikit, kegoncang dikit, dosa lama akan muncul lagi. Mengaku-mengaku sabar, tapi kemudian yang terjadi adalah begini. Ada orang singgung, lalu yang terjadi adalah 7 tanduk tiba-tiba muncul di ketompong kepala. Nah itu endapan. Itu menandakan bahwa ketong bodoh. Selesaikan endapannya.
Selesaikan dosa masa lampau. Selesaikan luka masa lampau. Selesaikan masalah-masalah masa lampau yang akan menghalangi kita untuk masa depan. Nah, berikutnya, apakah minyak elaion, minyak zaitun yang ternyata Alkitab bilang ini terbiasa dipakai untuk mengurapi sesuatu supaya sesuatu itu menjadi kudus. Berarti Alkitab bilang punya pelita tidak bawa minyak, berarti adalah begini, orang-orang yang tidak konsisten dalam gaya hidup kudus. Berarti Alkitab bilang, dari mana saya tahu saya bijaksana? Uji ulang. 1, hidup murni keseng. 2, hidup teruji dalam kualitas keseng. 3, terkontaminasi dalam pikiran dan terkontaminasi oleh dosa dalam hidup tiap-tiap hari keseng. Ada dosa-dosa masa lampau yang belum diselesaikan kah? Nah, cek ulang. Tapi yang terakhir, pertimbangkan ini. Orang bijak adalah mereka yang memastikan bahwa jalur hidup yang dipilih adalah kekudusan itu sendiri. Amin. Sudah. Sekarang mari kita lihat ayat yang ke-5. Ayat ke-5, dong tunggu mempelai datang. Tapi mempelai lama sen datang-datang. Akhirnya ini yang Alkitab bilang, dong tidur semua. Bapak Ibu coba cek ulang. Dari umur berapa katong dengar Yesus akan datang untuk kali yang kedua? Jangan-jangan waktu masih ada dalam kandungan. Mama sudah bicara di luar bahwa Yesus akan datang untuk kali yang kedua. Sampai oras nih, Yesus belum datang tuh. Coba. Ada yang suka pala ampa, 2, 3, ampa, 5, 6, 7, 8. Sampai hari ini nih, Yesus belum datang. Jangan-jangan ada yang suka pala sambilang sampai hari ini nih, Yesus belum datang. Nah, ini yang Alkitab lagi bilang. Ini ayat bukan for orang luar. Ini ayat for katong. Karena katong semua ada dalam proses tungguan tua datang. Lalu ayat 6 Alkitab bilang, waktu tengah malam, waktu semua orang tidur, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Yesus pernah bilang toh, anak manusia datang seperti pencuri di malam hari. Saya nggak ada yang tahu. Makanya prinsipnya adalah uji diri. Siap sedia. Prinsip ayat pertama. Kedaulatan Tuhan berkaitan dengan dia punya kedatangan. Karena katong seng tahu kapan dia datang, uji diri, siapkan diri. Jangan lama-lama bodoh, pindah, harus bijaksana. Sudah ayat 6. Lanjut ayat 7. Ayat 7 semua gadis bangun. Ayat 8 masalah dimulai. Semua bangun. Lalu gadis bodoh sadar. Lalu dongkas keluar kalimat begini. Berkata kepada gadis bijak. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami hampir padam. Bapak Ibu, 2 kata hampir padam dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Yunani cuma 1 kata, sbenimi. Hampir padam atau sbenimi. Salah satu pengertiannya adalah begini. Pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Ulang. Waktu mempelai datang, yang bodoh-bodoh bilang, pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Berarti Alkitab lagi bilang, sebelum antua datang untuk kali yang kedua, prinsipnya Alkitab ajar ini, antua akan tetap lepaskan pengaruh ilahinya untuk saudara dan saya. Melalui apa? Melalui antopung firman. Firman akan tetap antua beritakan for katong, Bapak Ibu. Karena yang antua mau adalah melalui firman yang antua beritakan, antua lepaskan antopung pengaruh ilahi for katong. Antopun target satu saja, supaya saudara dan saya pindah posisi dari bodoh jadi bijak. Sebab orang tanpa kualitas kalau dengar-dengaran firman akan punya kualitas hidup yang bagus.
Orang tumpul kalau dengar-dengaran firman akan berubah jadi tajam. Orang bodoh kalau dengar firman akan berubah jadi bijaksana. Itulah sebabnya kenapa Alkitab berupaya kasih tahu berkatong sampai katong hidup hari ini nih, Tuhan tetap akan melepaskan antum mempengaruhi ilahi berkatong melalui apa? Firman Allah. Sebab yang antum mau adalah jangan bodoh. Coba tolong buka 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Katong bacakan sama-sama Pak Ibu. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kalau toh dalam hidup tiap-tiap hari, misalnya sudah ada duduk-duduk diam nih, tiba-tiba ada impresi muncul saja di otak bahwa sudah stop minum jua. Tahu enggak? Itu pengaruh ilahi. Tiba-tiba sudah ada minum kopi di rumah, makan pisang goreng panas-panas tuh. Tiba-tiba muncul di otak saja. Saya harus stop pukul istri di rumah nyong. Atau nona, saya harus stop aniaya suami di rumah. Tahukah saudara bahwa itu pengaruh ilahi? Mama-mama ada masak tuh, ada masak. Terus tiba-tiba ada impresi saya di ketong otak. Yang bilang ketong begini, sudah. Stop fitnah-fitnah orang. Stop bicara terbaik tentang orang. Tahukah saudara bahwa itu pengaruh ilahi? Bapak-bapak lah ada bawa-bawa kendaraan di jalan. Lalu tiba-tiba di otak ada muncul pemikiran bahwa stop. Stop kas keluar kata-kata jahat. Yang sakiti orang, sakiti anak-anak. Saudara tahu itu pengaruh ilahi. Kepentingannya adalah stop bodoh. Stop bodoh. Pindah jadi orang bijak. Coba lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, apa? Mengajar. 2, menyatakan kesalahan. 3, memperbaiki kelakuan. 4, didik orang dalam kebenaran. Bayangkan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Tuhan bicara, Roh Kudus wahyukan kebenaran for ketumpung otak. Sehingga pada akhirnya ketong paham Tuhan punya maksud. Rupanya Alkitab bilang ini, kalau ketong paham Tuhan punya maksud, ketong yang seng terpelajar Pak, Ibu, diajar. Berubah dari yang tidak terpelajar jadi terpelajar karena diajar. Oleh apa? Oleh firman Allah yang diilhamkan berketong. 2, mengajar. 2, menyatakan kesalahan. Coba cek ulang. Ketompung salah sampai oras nih Pak, Ibu, masih banyak. Tuhan kas keluar firman, lepaskan antum pengaruh supaya antua ajar katong berubah jadi orang yang terpelajar, yang tahu betul salah-salah katong masih ada di mana. Kedua, setelah katong tahu katong pun salah masih ada di mana. Yang ketiga, Alkitab bilang begini, perbaiki kelakuan. Jangan simpang bodoh tuh. Perbaiki kelakuan supaya pada akhirnya tahapan yang terakhir adalah saya terdidik dalam kebenaran. Saudara dan saya terdidik di dalam kebenaran. Terbiasa begini, hidup benar aja. Terbiasa begini, berpikir benar aja. Terbiasa begini, bicara benar aja. Nah itu yang disebut dengan pengaruh ilahi telah berhasil dalam ketumpung hidup. Karena rupa-rupanya katong terdidik dalam kebenaran. Pada waktu saudara dan saya terdidik dalam kebenaran, itu yang Alkitab bilang, saya bijak. Supindah posisi. Nah makanya kenapa hari itu di ayat 8 yang bodoh-bodoh dibilang begini for yang bijak. Bagi minyak dulu. Dan alasan cuma satu. Pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Berarti Alkitab lagi bilang. Selama katong hidup Tuhan akan tetap pengaruhi katong. Sampai ada masa. Sampai akan ada masa. Di mana pengaruh ilahi bungkam. Kalau pengaruh ilahi sudah bungkam, dengarkan ini baik-baik Pak, Ibu. Susah ada kesempatan for ale pindah dari kebodohan kepada bijaksana. Saya nggak ada kesempatan. Halo? Makanya kenapa Alkitab bilang begini. Cek ulang. Posisi. Bodoh kah bijak? Cek ulang.
Pengaruh ilahi sampai hari ini masih tetap bicara berkatong. Tuhan punya target, saya harus pindah posisi men. Pindah posisi. Sudah, supaya begini, jangan sampai pada satu titik Ale menyesal di belakang. Penyesalan tidak pernah terjadi di depan. Penyesalan selalu terjadi di belakang. Kalau pengaruh ilahi bungkam, Ale susah punya waktu untuk berubah lagi. Susah ada waktu. Sudah? Ayat 10. Ayat 9. Katong skip akang, katong tahu dong bikin apa. Lalu ayat 10 langsung. Akan tetapi, waktu yang bodoh-bodoh itu pergi di toko berbali minyak tuh. Alkitab bilang, datanglah mempelai. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Garis bawahi. Siap sedia di situ tuh arti yang pertama adalah begini. Mereka yang sudah siapkan segala sesuatu sejak lama. Itu siap sedia. Siapkan segala sesuatu dari lama. Tapi yang kedua, siap sedia tuh artinya adalah begini. Orang yang berani bikin apa saja. Bikin apa saja. Yang penting beta siap. Ulangi, siap sedia sama dengan siap diri dari lama. Tapi siap sedia yang kedua adalah beta akan berani bikin apa saja. Yang penting Tuhan paham, beta siap. Baru antua datang. Nah Alkitab bilang, waktu mempelai datang, yang siap sedia, ngapain? Masuk bersama-sama dalam perjamuan kawin. Bukankah Alkitab bilang bahwa kalau nanti Yesus menjemput mempelainya, katong sama-sama dia akan masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Tapi dari pasal ini katong tahu bahwa jangan sebarang. Jangan sebarang. Yang bisa masuk cuma yang siap sedia. Yang tidak siap sedia, seng masuk sama sekali. Lalu begini, setelah yang siap sedia masuk, jelas Alkitab bilang, pintu ditutup. Ayat 11. Yang bodoh-bodoh datang, bawa minyak. Kejar perubahan tuh, mau murni sudah. Lalu apa lagi tadi? Mau kejar high quality life. Sudah? Lalu apa lagi tadi? Mau merdeka dari dosa, pelanggaran, pikiran-pikiran jahat. Mau merdeka dari situ. Lalu apa lagi? Mau hidup dalam kekudusan. What's the point? Mempelai sudah datang. Sudah? Mereka datang bawa minyak. Lalu mereka bilang begini, Tuhan bukakan kami pintu. Kalau selama di bumi saudara terbiasa main orang dalam toh. Dalam kekekalan, saya ada orang dalam. Yang bisa buka pintu berkatong dari dalam. Serama sogok malaikat pakai apa? Bumbu rujak natsepa, saya bisa. Mau sogok pakai apa? Pintu tak tutup. Waktu dong berseru, Tuhan bukakan kami pintu. Yang terjadi adalah ayat 12. Dia bilang ini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yang paling sakit tuh, antua jujur di bagian akhir. Yang paling sakit tuh di situ tuh. Aku tidak mengenal kamu. Nah, makanya betul suka bilang, orang Kristen nih terlalu percaya diri. Saya nggak apa-apa berdosa saja, mati masuk surga. Saya nggak apa-apa, hidup sabarang-sabarang, hidup takar ruang saja, saya nggak apa-apa, mati masuk surga. Begini dulu, jangan terlalu percaya diri. Setelah diselamatkan, ada keselamatan yang harus dikerjakan. Ada tujuan yang harus dicapai. Tujuannya adalah, salah satunya adalah terujilah
sebagai orang bijaksana dalam hidup. Karena begini, kalau saya bodoh, jelas Alkitab bilang begini. Yesus bilang, aku tidak mengenal kamu. Berat kan? Tiap hari Minggu kau sudah datang di gereja nih. So nyanyi-nyanyi sekian lama. So angkat-angkat tangan, so menangis-menangis nih. Pulang kelakuan yang berubah. So dengar firman banyak-banyak, pulang kelakuan yang berubah. Lalu kau pikir bahwa sudah antara beta dan Tuhan aman. Konco. Best friend, aman. Tidak. Di hari terakhir. Selama hari terakhir belum tiba, engkau akan lepaskan pengaruh terus menerus. Tunggu Ale sampai berubah. Tunggu Ale sampai ambil keputusan. Pindah dari Ale pun kebodohan tuh. Pindah kepada kebijaksanaan. Sampai pada satu titik. Pengaruh ilahi kalau sudah bungkam. Sudah, selamat datang. Pintu tak tutup. Jangan menangis. Lalu Tuhan hari itu Tuhan bilang gini. Aku tidak mengenal kamu. Akan sakit tuh sampai tembus di dalam sini. Sampai di Karangpanjang. Akan sakit pas sekali. Karena ternyata Tuhan bilang. Beta sing kenal Ale. Kata mengenal di situ eido. Kalau tidak mengenal berarti tidak eido. Tidak mengenal tuh artinya adalah begini. Saya tidak paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Ulang. Aku tidak kenal kamu. Artinya sang Tuhan lagi bilang begini. Saya tidak paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Bukankah selama kamu hidup sebelum saya datang, saya telah melepaskan pengaruh begitu rupa supaya pada akhirnya kamu memilih cara hidup bijaksana. Kamu meninggalkan kebodohan lalu berpindah aja kepada kebijaksanaan. Coba, tetapi waktu kita tetap bertahan dalam kita punya kebodohan, pada hari yang terakhir Tuhan akan bilang ini, beta sing paham Ale. Cara hidup yang Ale pilih. Sudah diajar berkali-kali, pindah, jangan bodoh, pindah. Tapi Ale pilih tetap bodoh. Pada hari terakhir Tuhan akan bilang, beta sing paham. Beta su bicara berkali-kali, beta su bicara bertahun-tahun. Beta su nyatakan beta pun kuasa for Ale pun hidup bertahun-tahun, berkali-kali. Target cuma sederhana saja, jangan bodoh. Masalahnya adalah Katon tetap memilih bodoh. Makanya di hari terakhir Tuhan bilang gini, beta sing paham dengan cara hidup yang saya pilih. Berarti ini yang dia bilang. Begini Pak Ibu, Katong subiasa dengan statement ini. Like father, like son. Like father, like daughter. Seperti bapaknya demikian pula anaknya. Masalahnya adalah begini. Bapak kita benar. Kenapa katong sebagai anak hidup tidak benar? Bapak kita kudus. Kenapa katong sebagai anak hidup tidak kudus? Bapak katong baik. Kenapa katong sebagai anak jahat? Bapak katong hidup di dalam arah. Kenapa katong terfokus kepada tujuan? Bapak katong adalah pribadi yang betul-betul punya high quality in life. Pertanyaannya adalah kenapa katong pilih cara hidup yang low quality? Bapaknya katong hidup dalam kemurnian. Kualitas kemurniannya teruji. Kenapa katong sampai hari ini masih bertahan dalam posisi begini? Tidak murni, tidak kudus, terjebak aja, memberi diri aja, terjebak di dalam dosa dan pelanggaran. Makanya hari terakhir nanti Tuhan akan berkata, beta sing paham ale. Beta sing paham cara hidup yang saya pilih. Coba, sudah? Lalu di ayat 13 bagian terakhir. Ini yang Yesus bilang. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Coba imajinasikan isi berpikir ini. Kalau sampai besok Yesus datang. Kalau sampai besok nih Yesus datang.
Beta pun posisi ada di mana nih? Posisi. Masih bodoh, kabijak. Kalau memang saudara menemukan hari ini, gila beta bodoh sekali. Sudah, jangan lama-lama bertahan di situ. Pindah, masih ada 24 jam. Betul? Masalahnya adalah, katong sentau anto datang kapan? Itu yang bikin orang terjebak dalam kenyamanan. Berpikir bahwa, oh anto masih lama datang. Itu su kepala 4 nih, sudah kepala 6 nih, su kepala 7 nih, anto belum datang, anto masih lama datang. Lalu tetap dalam kebodohan. Jangan menyesal di bagian akhir. Lalu antua bilang gini, berjaga-jaga. Berjaga-jaga tuh menarik sekali Pak Ibu. Pengertian yang pertama memang berjaga-jaga. Pengertian yang kedua adalah waspada aja. Pengertian yang ketiga adalah begini. Bangun dari tidur. Jangan tidur lama-lama. Katong butuh tidur. Kurang tidur sakit, kelebihan tidur sakit. Tuhan bilang gini, berjaga-jaga. Artinya Tuhan bilang gini, jangan tidur lama-lama. Ale sakit. Bangun dari tidur. Bangun. Sadar diri, beta masih bodoh. Sadar diri, banting setir. Jangan lama-lama bodoh, ganti posisi. Terakhir, berjaga-jaga sama dengan, ini menarik sekali. Berpindah dari ketiadaan. Berpindah dari ketiadaan. Yang tadi beta bilang Pak Ibu. Bodoh sama dengan low quality. Dalam mental dan kualitas. Tidak memiliki kualitas mental dan moral. Coba. Nah Yesus bilang berjaga-jaga artinya berpindah dari ketiadaan. Kalau dalam kamu punya hidup tidak ada kualitas, pindah. Pindah kepada ada kualitas. Kalau dalam kamu punya hidup tidak ada kemurnian, berpindah dari tidak murni kepada kemurnian. Kalau dalam kamu punya hidup tidak ada kebijaksanaan, nah pindah dari ketiadaan bijaksana kepada menjadi bijaksana. Kalau dalam kamu punya hidup tidak ada kekudusan, pindah dari ketidakkudusan kepada kekudusan. Kalau dalam kamu punya hidup tidak ada ketajaman dan kecerdasan untuk hidup, maka pindah untuk menjadi tajam dan menjadi cerdas menyikapi kehidupan. Kalau di dalam kamu punya hidup tidak ada yang disebut dengan kehati-hatian dalam kelakuan, kehati-hatian dalam berpikir, kehati-hatian dalam bicara, kehati-hatian dalam karakter. Kalau itu yang ada, ini yang Yesus bilang, berjaga-jaga sama dengan pindah dari semua bentuk ketiadaan dalam kamu punya kehidupan. Pindah, banting setir, supaya pada akhirnya apapun yang mewakili kebijaksanaan itu ada di katong Pak Ibu. Amin. Pulanglah dan pertanyakan ini untuk diri sendiri. Posisi, saya selesai. Tuhan Yesus memberkati Pak Ibu.